Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Agus Arya di channel YouTube Agus Arya Bercerita. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Hari ini puasanya lancar sampai hari ini. Saya doakan semuanya diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya. Ini sorry aku nggawe konten di pinggir jalan jadi rada berisik. Oke lur. Di konten hari ini atau di video kali ini saya mungkin cuman mau duduk, nggak mau kemana-mana, terus sambil menceritakan sesuatu atau sambil membahas sesuatu seperti konten-konten saya sebelumnya dulu yang konsepnya memang sebenarnya bercerita, jadi harus menceritakan sesuatu gitu lur. Terus untuk kali ini saya mau bercerita atau membahas sesuatu tentang lagi viral setiap bulan Ramadan. Mungkin untuk masyarakat Jogja mungkin sudah tahu, dan bahkan mungkin di luar Jogja mungkin juga sudah banyak yang tahu, yaitu Masjid Jogokaryan atau lebih tepatnya Kampung Ramadan Jogokaryan. Nah, untuk tahun ini lur, di Kampung Ramadan Masjid Jogokaryan itu sudah menginjak di tahun yang ke-20, atau bisa dikatakan sampai tahun ini adalah 20 tahun pasar Ramadan di Masjid Jogokaryan. Itu luar biasa, cukup lama ya. 20 tahun itu waktu yang sangat panjang, bisa bertahan sampai sekarang ini, dan bahkan sampai tahun ini pun Masjid Jogokaryan semakin ramai dan makin istilahnya makin makmur. Kita lihat makin berkembang terus, program-programnya juga sangat luar biasa, banyak. Nanti kita bahas. Pokoknya kita pertama membahas dulu di balik ramenya atau di balik kesuksesan Masjid Jogokaryan seperti sekarang ini. Seperti apa waktu dulu, mari kita bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah bercerita ya. Aku tidak salah, tapi mohon maaf misalnya ada kesalahan, boleh dikoreksi nanti di kolom komentar. Oke lur, mari kita mulai. Untuk Masjid Jogokaryan itu sebenarnya dulu itu terkenal sebagai kampung komunis. Kampung komunis jauh dari peradaban Islam ya, mungkin wes mabuk-mabukan, kejahatan dan sebagainya. Dan untuk balik dulu ke cerita Kampung Jogokaryan itu. Jadi Kampung Jogokaryan itu dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada waktu itu sudah terjadi dinamika sosial ya. Pada tahun kurang lebih sekitar tahun 960-an. Tapi lebih tepatnya saya lupa. Sekitar tahun 1960-an Masjid Jogokaryan, Kampung Jogokaryan itu dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada waktu itu secara bahasa gampangnya ada pengurangan prajurit keraton. Jadi sing ono pengurangan itu rameng pabrik-pabrik tok. Tapi prajurit keraton ada pengurangan. Nah, berhubung keraton isi dalam keraton atau dalam benteng maksudnya. Dalam benteng itu waktu itu semakin penuh, dan itu akhirnya dibuka Kampung Jogokaryan. Yang tadinya itu prajurit sekitar 750 prajurit yang dulu masih ditugaskan sebagai perang dan sebagainya, penjagaan perang, terus mungkin semacamnya. Dan seiring berjalan waktu beralih fungsi menjadi menjaga keraton aja sama melakukan upacara adat. Nah, makanya ada pengurangan karyawan, pengurangan prajurit. Yang tadinya 750 berkurang menjadi 75 prajurit. Nah, habis itu para prajurit itu dipindahkan ke Kampung Jogokaryan. Nah, berhubung dulunya masa lalunya prajurit-prajurit ini adalah bisa rada kurang bagus lah. Mabuk, judi dan sebagainya, akhirnya terbentuk di situ
Nah, setelah para prajurit menempati Jogokarian, akhirnya para prajurit itu beralih profesi menjadi petani. Dan dulu sempat dikasih atau diberi tanah oleh Kesultanan Yogyakarta untuk disediakan untuk bercocok tanam. Dan walaupun pada akhirnya para prajurit ini karena nggak terbiasa bertani, akhirnya cocok akhirnya lemah dulu. Lemahnya dijual atau tanahnya dijual kepada para pengusaha batik dan tenun yang ada di Jogokarian. Nah, di sini cikal bakal berdirinya Masjid Jogokarian. Cikal bakalnya berhubung dengan kondisi kampung yang sudah sangat bisa dikatakan serakaruan. Akhirnya ada beberapa orang inisiator untuk membuat Masjid Jogokarian. Dan itu didukung oleh para pengusaha batik dan tenun yang ada di Jogokarian atau memberi tanah kepada atau diwakafkan tanahnya untuk didirikan sebuah masjid. Nah, yang seperti kita lihat sampai sekarang ini itu dulu tanah dari para pengusaha batik dan tenun di Jogokarian. Dan seiring berjalannya waktu, karena jamaah semakin banyak, akhirnya yaitu berkembang tanah-tanah sekitarnya maupun bangunan juga ikut berkembang juga, diperluas, terus ditingkat dan sebagainya. Terus yang paling menarik di Masjid Jogokarian itu sebenarnya program-programnya itu sangat luar biasa. Dan perlu diketahui untuk Masjid Jogokarian ini adalah masjid percontohan Indonesia, dari seluruh Indonesia, bahkan bisa dikatakan mungkin Asia dan dunia pun kita bisa, karena banyak banget program-program yang di luar dugaan atau di luar kebiasaan masjid pada umumnya. Nah, ini paling makmur, menurut saya masjid paling makmur di Indonesia setahu saya Jogokarian, walaupun masjidnya sebenarnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu megah dengan bangunan yang indah kayak masjid-masjid mungkin yang baru-baru ini yang ada di Bandung. Ini masjid apa sih? Sama yang di Solo itu masjid apa Solo itu? Hah? Lah, sing kowe rono wingi lho. Ya pokoknya itu. Walaupun jauh dari bangunan masjid yang wah, tapi Masjid Jogokarian ini luar biasa dan sangat ramai orang segini. Oke, kita mau bahas ke program-programnya Masjid Jogokarian. Yang pertama, Masjid Jogokarian itu ya mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi nggak ada salah saya membahas, mungkin ada yang belum tahu juga, dan mungkin jadi inspirasi teman-teman juga nanti misalnya mau diterapkan di masjidnya masing-masing. Nah, ini nanti saya cuma sekedar membuka info aja, nanti silahkan cari tahu sendiri tentang Masjid Jogokarian. Terus saya lanjutkan. Jadi program-programnya salah satunya, ya bukan salah satunya, nanti tak ceritakan sepengetahuan saya aja. Malahan Pak Putra ya banter-banter mas. Nunggu rada selesai. Yang pertama, Masjid Jogokarian itu selalu saldo 0 rupiah. Walaupun saldone masjid itu akeh dan sing nyumbang atau sing infak itu banyak, tapi saldo di dalam masjid itu harus 0 rupiah. Karena apa? Karena ya ben itu untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, istilahnya ngono kuwi. Dan sebenarnya ini juga konsepnya itu nek wong berinfak kan karepe ya ndang segera dapat pahala toh. Kalau misalnya kan mungkin masjid-masjid lain masih belum berlakukan misalnya infak ya wis di duitnya dindeke neng kono, nanti kalau misalnya butuh baru dipakai. Tapi kalau Masjid Jogokarian enggak, mempercepat pahala. Karena konsepnya ya orang ngasih atau infak ke masjid itu ya gunanya biar jadi amal jariah atau bisa jadi pahala, karena nek ben segera dinggo ngono lho. Akhirnya pengurus Masjid Jogokarian ya wis nek ana sing infak itu langsung digunakan apa sak perlune apa wae kuwi langsung dintekke, karena ben sing amal atau sing infak ya segera mendapatkan manfaatnya. Dan walaupun sebenarnya
ibaratnya nyemplungkan yang kotak amalnya sebenarnya sudah dapat pahala, tapi lebih baik atau disempurnakan aja dengan caranya ngecak ke duit lah, intinya seperti itu. Terus yang selanjutnya dulu itu Masjid Jogokaryan itu tidak seramai sekarang lho, podo karo masjid-masjid liane juga mungkin sepi dan tidak ada wong sing jamaah. Akhirnya pengurus masjid itu membuat undangan kayak undangan mantan loh, undangan subuh, undangan sholat subuh. Nah, itu kayak undangan mantan kan digawe persis kayak undangan mantan, ono nama nih, ono alamat dan sebagainya, ada hadis-hadisnya tentang sholat subuh, dan ada nanti cacarnya bar subuh gue ono ngopi gratis atau apa gitu, sarapan gratis mungkin. Tapi nek setahu ngopi gratis nek sarapannya belum valid. Terus itu akhirnya dengan konsep seperti itu akhirnya banyak yang datang ke masjid. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu apa ya, program di sana itu barang apapun yang hilang di Masjid Jogokaryan itu akan diganti baru dengan merek yang sama dengan barang yang sama. Nek rano barangnya mungkin wis terlalu lama keluar ya mungkin diganti diganti uang dengan harga yang sama. Jadi konsepnya ngono kuwi, entah itu sandal sing hilang, bahkan sepeda hilang, atau bahkan sepeda motor hilang, itu akan diganti dengan barang yang sama. Wih lur, jadi rasa khawatir ketika nanti teman-teman berkunjung ke Masjid Jogokaryan buat gini sepatunya sing apik, sing larang hilang, rasa wedi berapapun harganya pasti diganti sama Masjid Jogokaryan. Karena itu menurut saya masjid terkaya di Indonesia, walaupun saldonya nol tapi masjid terkaya itu. Terus setiap bulan Ramadan itu selalu mengadakan buka bersama atau takjil, itu rasa titik jumlahnya 3.000 porsi, dan untuk tahun ini 3.500 porsi lur. Dan itu dibikin oleh warga Jogokaryan sendiri, masak, dan itu nggak pakai bungkus loh, itu pakai piring. Bayang no, 3.500 porsi. Saya datang kemarin ke sana itu 3.500 porsi itu jam 5:30 sudah habis. Dan sing bikin wow, bikin tercengang itu ora selidik dana nih. Ini dipikir mas apa dananya ini ya tadi tak katakan tuh masjid paling kaya itu tadi. Dananya itu per piring itu kemarin sempat dibahas, per piring itu 15.000 per piring. Sekarang dikalikan aja per hari 3.500 porsi. Nah 15.000 dikali 3.500 itu kurang lebih 52 juta sekian dalam satu hari. Jadi menghabiskan dana 52 juta sekian per hari untuk nasi takjil aja. Dan itu satu bulan menghabiskan kurang lebih 1,5 miliar untuk bikin nasi takjil. Wih, opera sangar. Masjid Jogokaryan memang luar biasa tenan. Dan itu dari dananya yaitu dari jamaah sendiri, dari para penyumbang penyalur dana juga. Nah, dan itu makanya saldo harus nol itu ya itu tadi. Pokoknya dan itu sangat efektif malah sing nyumbangnya malah lebih semangat lagi, lebih banyak yang nyumbang, karena di sana ibaratnya aku nyumbangi ragu-ragu kok mayune nanti pasti sudah langsung dicake. Nah, kalau di Masjid Jogokaryan seperti itu. Dan program selanjutnya itu ini ada namanya ATM apa sih? ATM beras. Nah, di sana itu masjidnya cukup memikirkan kesejahteraan warganya atau kesejahteraan jamaahnya loh. Di Masjid Jogokaryan itu ono ATM beras itu, dan itu yang bisa ngambil orang yang sudah megang kartu. Ya kartunya persis kayak ATM guys, tapi ATM untuk pengambilan beras. Nah itu
dulu di apa ya jenenge, bisa kenapa kok bisa ada ATM beras itu? Nah, dulunya itu ada beberapa warga yang di Jogokarian itu yang tidak, istilahnya kurang dari apa ya, cukup lah intinya, makanya rada mau beli nasi rada apa ya, rada susah lah, bahasa kasarnya seperti itu. Dan akhirnya dipikirkan oleh pengurus masjid atau takmir masjid untuk dibikinkan ATM beras. Dan ATM beras itu isinya dari jamaahnya itu sendiri. Jadi bahasane kereneng ini, bahasa simpelnya ngajak apa sih, ngajak sodako beras itu gini, kamu per hari ngelewat berapa kilo, katakanlah misalkanlah 1 kilo gitu ya, 1 kilo kita kan ya, ya katakanlah misalnya 5 gelas nih. Ditanya para jamaahnya tuh, ditanya, kamu masak nasi berapa gelas per hari, misalnya 5 gelas nih ya. Nah misalnya kalau masjid ini meminta istilahnya sumbangan per hari 1 gelas, kira-kira jatahmu 5 gelas itu dikurangi 1 gelas, kira-kira pada mau apa enggak? Nah akhirnya jamaahnya pada mau semua, dan terjadilah ATM beras itu, dan dikumpulkan di nenggon ATM. Pokoknya siapa aja dan kapanpun yang mau ambil beras bisa, asalkan sudah punya pegang kartu ATM beras itu. Dan itu enggak sembarangan orang juga pegang ya. Jadi orang-orang yang memang sudah terdata atau sudah didata itu memang berhak untuk mendapatkan beras itu lho. Jadi sasarannya tepat, enggak asal waton wong iso jiko, enggak. Dan itu ATM itu nyala setiap habis sholat lho. Itu uniknya dan pintarnya ngono. Jadi gelem ra gelem nek mau ambil beras ya harus sholat dulu di masjid itu. Nah itu saya kepira mau, ya kebanyak lah. Itu baru beberapa yang saya ketahui ya, ATM beras. Terus selanjutnya itu kesejahteraan jamaah sama warganya itu diberikan, kesehatannya juga. Jadi di sana ini neng negara ini kayak nokis ngono, kayak kartu apa Indonesia Sehat apa kuwi. Nah yang Jogokarian itu juga dipegangi kartu sehat juga. Jadi untuk orang-orang tertentu yang sekiranya dianggap memang memerlukan bantuan dana dalam kesehatan, dibikinkan kartu-kartu sehat seperti itu. Berapapun biayanya di rumah sakit, berapapun itu nanti ditanggung sama sama Masjid Jogokarian. Nah, kuwi lur. Apa ora sangar jadi orang yang sekedar masjid tapi bisa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warganya, itu sangat luar biasa. Dan saya dari dulu memang mengagumi Masjid Jogokarian itu, kok iso ngono jen-jene piye. Saya akhirnya cari tahu ya kurang lebih seperti yang saya ceritakan ini. Terus di sana itu juga disediakan ini penginapan atau bisa dikatakan homestay apa hotel ya. Itu milik dari Masjid Jogokarian sendiri. Itu diperuntukkan untuk para musafir-musafir. Misalnya kamu dari luar kota terus mau main ke Jogja, bingung randuwe tempat tinggal atau nggak ada tempat, nggak dapat hotel atau gimana, datang aja ke Masjid Jogokarian. Itu fasilitasnya fasilitas hotel. Ada LCD-nya, ada AC, dan kamarnya yo kasure empuk, pokoknya fasilitas hotel. Dan itu free, gratis. Gratis, free. Dan nek kowe misalnya kentekan duit mayu Masjid Jogokarian ini enggak ngajar elek ya, cuman ini mungkin banyak yang enggak tahu juga. Jadi nek misalnya mau ke balik mana ya, misalnya ke luar kota lah. Misalnya kamu dari Medan atau dari Sumatera, dari Kalimantan atau dari Papua sekalipun, misalnya lagi sorry banget pas nang Jogja iki kentekan duit piye, terus ini merasa Bali. Ya wis nanti sana aja nginep di penginapannya hotel Masjid Jogokarian itu, terus nanti minta bantuan, nanti akan diongkoskan pulang sampai kampung halaman. Dan nggak cuma itu, nanti juga di kayak sangu barang.
dikai sangu lho. Wes pokoknya luar biasa lah. Dan masih banyak lagi sebenarnya program-program yang istimewa dari Masjid Jogokarian ini. Tapi sepengetahuanku sebatas itu saya aku rada jelas. Nek apa ya, saya enggak masih ambigu, saya belum berani cerita. Oh iya, sama ini. Nah, untuk masalah bantuan kemanusiaan seperti di Gaza kemarin atau mungkin bencana alam, Masjid Jogokarian selalu yang pertama. Itu pokoknya istimewa untuk Masjid Jogokarian. Dan untuk para pengurus masjidnya juga, untuk takmir masjidnya juga sangat cerdas-cerdas sehingga program pinter-pinter. Dan setiap Ramadan ini biasanya itu ada imam atau khotib dari Timur Tengah biasanya loh. Tapi nggak tahu untuk tahun ini saya belum dapat info atau belum cari tahu infonya apakah ada imam atau khotib dari Timur Tengah loh. Oke lor, kita sudah kepanjangan videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan saya ucapkan mohon maaf nanti apabila ada salah penyampaian juga tentang informasi Masjid Jogokarian kepada pengurus Masjid Jogokarian atau takmir Masjid Jogokarian. Saya mohon maaf, dan apabila nanti memang ada kesalahan penyampaian mohon diluruskan, dibenarkan juga. Saya juga sangat berterima kasih. Oke lor, segitu dulu cerita hari ini dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya doakan semoga lancar puasanya hari ini dan sampai seterusnya sampai akhir bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.